Biografi Ibnu Khaldun. Adapun nama lengkap beliau adalah Abu Jaid Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun Al-Hadrami, yang dikenal sebagai Ibnu Khaldun. Beliau lahir di Tunisia pada tahun 1332 Masehi atau 332 Hijriah. Beliau berasal dari keluarga Andalusia kelas atas keturunan Arab. Leluhur keluarga tersebut memiliki hubungan kekerabatan dengan Wa'il ibn Hujr, yaitu seorang teman Nabi Muhammad SAW. Keluarga Ibnu Khaldun memiliki banyak kantor di Andalusia, Spanyol, kemudian beremigrasi ke Tunisia setelah jatuhnya Sevilla ke Reconquista pada tahun 1248, yaitu di bawah pemerintahan dinasti Habsiyun. Beberapa keluarganya memegang jabatan politik, namun ayah dan kakek beliau menarik diri dari kehidupan politik dan bergabung dalam tatanan mistis. Jadi beliau ini dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak usia dini. Sebagai politik Islam, ia pun dikenal sebagai bapak ekonomi Islam karena pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan juga realistis. Kemudian Ibnu Khaldun mempunyai dua saudara laki-laki, yaitu yang pertama Muhammad dan juga Yahya Ibnu Khaldun. Muhammad ini dikenal sebagai seorang guru besar, sedangkan Yahya Ibnu Khaldun terkenal dengan ahli sejarah dan juga ahli politik. Dari ketiga saudara ini, yang termasyhur ialah Ibnu Khaldun. Dalam autobiografinya, Ibnu Khaldun menelusuri keturunannya hingga masa Nabi Muhammad SAW, yaitu melalui suku Arab dari Yaman, khususnya Hadramaut yang datang ke Semenanjung Iberja pada abad ke-8, yaitu ketepatan pada awal penaklukan Islam. Bahkan ketika memasuki usia remaja, tulisan beliau sudah menyebar kemana-mana. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Zaitun, kemudian melanjutkan S2-nya di Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko. Adapun karya Ibnu Khaldun, yang pertama, Kitab Al-Muqaddimah. Kitab ini selesai ditulis pada pertengahan tahun 779 Hijriah. Ibnu Khaldun menghabiskan waktu hanya 5 bulan saja untuk menghasilkan karya fundamental ini. Kitab ini membicarakan tentang fenomena sosial dan sejarah, tentang masyarakat, asal-usulnya, kedaulatan, dan juga lahirnya kota-kota dan desa-desa, perdagangan, cara orang mencari nafkah, dan juga ilmu pengetahuan. Buku ini merupakan karya terbaik di mana Ibnu Khaldun telah mencapai kepada puncak kreativitasnya, meninjau subjek-subjek yang berbeda seperti ekonomi, politik, sosiologi, dan sejarah secara orisinil dan memikat. Teori-teori dan bahasanya sangat rasional. Buku ini telah diterbitkan dalam berbagai bahasa dan menjadi salah satu sumber pokok dalam pembangunan ilmu sosial dan ekonomi dunia. Yang kedua, Kitab Al-I'bar. Kitab Al-I'bar. Secara lengkap, judul asli Kitab Al-I'bar adalah Al-I'bar Quddiman Al-Mubtada wal Khabar fi Yamil Arab wal Azam Barbar, yaitu mencakup peristiwa politik mengenai orang-orang Arab dan bangsa Arab serta raja-raja besar yang semasa dengan mereka. Jadi, Ibnu Khaldun menulis Kitab Al-I'bar yaitu pada tahun 766 Hijriah dan selesai pada akhir tahun 780 Hijriah.
Dengan demikian, kitab tersebut selesai ditulis selama 4 tahun. Jadi, karya sebesar ini terdiri dari 7 jilid. 1 jilid pertama dari kitab Al-I'bar yaitu Al-Muqaddimah, yang khusus mengenai kritikan tentang gejala-gejala sosial. Yang 6 jilid sisanya merupakan bahasan panjang tentang sejarah alam semesta. Kemudian, adapun metode yang dipakainya dalam karya-karya tersebut berbeda-beda dengan metode-metode buku sebelumnya. Kitab yang ketiga yaitu At-Ta'rif, yaitu kitab yang merupakan autobiografi Ibnu Khaldun. Kitab ini berisi biografi Ibnu Khaldun, mulai dari kelahirannya sampai tahun 797 Hijriah. Ibnu Khaldun merupakan pengarang yang pertama kali menulis autobiografi yang panjang tentang sistematis. Dari ungkapan tersebut memberikan indikasi bahwa Ibnu Khaldun mempunyai pemikiran yang luas yang dituangkan dalam karya-karyanya. Sampai di sini tentang sejarah Ibnu Khaldun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.